Shalom Sir, saya Grayson Wijaya Lunesi dari kelas 12 IPS. Saya akan mempresentasikan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Musuh terbesar bangsa kita bukan datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari diri sendiri. Ya, daftar isi. A. Berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965 dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang terakhir, ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. B. Dari konflik menuju konsensus satu pembelajaran. Yang pertama, ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2. Teladan para tokoh persatuan. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. 4. Para perempuan pejuang. 5. Kesimpulan. Nah, ada apa aja sih peristiwa dan konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi? Nah, termasuk itu ada pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan DITII dan peristiwa G30 PKI. PKI Madiun adalah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. Nah, apa sih latar belakangnya? Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun itu adalah karena adanya kekecewaan terhadap perjanjian Renville yang disepakati pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Tokoh PKI Madiun itu ada Musso, Amir Syarifuddin, Kolonel Dahlan, dan Aidit Darsono, dan Alimin Parawirjo. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dan pemberontakan ini? Presiden Soekarno memberi pilihan kepada rakyat untuk ikut dengan PKI atau Soekarno-Hatta, melakukan operasi militer untuk merebut kota Madiun dan operasi pembersihan. Nah, selanjutnya ada pemberontakan DITII. DITII adalah sebuah gerakan yang menginginkan berdiri negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dimulai di Jawa Barat, lalu menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Peristiwa DII di Aceh dilatar belakangi dengan ketidakpuasan rakyat Aceh atas keputusan pemerintah yang menjadikan Aceh satu keresidenan atau di bawah Sumatera Utara. Ketidakpuasan ini menyangkut dengan otonomi daerah, pertentangan antar golongan, dan ketidaklancaran rehabilitasi serta modernisasi di Aceh. Jika bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa kota wilayah Indonesia bermulai dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk memilih, mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Perbedaan latar belakang pemberontakan DITI di Jawa Barat dan di Aceh. Di Jawa Barat, dipimpin oleh Sekamarji Marjilan Kartosuwiryo dengan singkatan SM Kartosuwiryo. Latar belakangnya itu terjadi dengan penandatanganan perjanjian Renville pada tanggal 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan harus pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosuwiryo, ini adalah pengkhianatan pemerintah RI atas perjuangan rakyat Jawa Barat. Dia bersama kurang lebih 2.000 orang pengikut yang terdiri Laskar Sebulah dan Sabilah menolak berpindah dan memulai usaha mendirikan negara Islam Indonesia (NII). Proklamasi NII dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemerintah RI mulanya berusaha menyelesaikan gerakan ini dengan cara damai melalui komite yang dipimpin Ketua Masyumi itu Natsir. Sayangnya,
komite itu tidak berhasil merebut kembali Kartosuwiryo ke pelukan RI. Maka dari itu, pada tanggal 27 Agustus 1049, pemerintah RI memberlakukan penumpasan dinamakan Operasi Barat Yuda. Pemberontakan DTII di Aceh dipimpin oleh Daud Bru, yang merupakan seorang ulama berpengaruh di Aceh. Peristiwa DTII di Aceh dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat Aceh atas keputusan pemerintah yang dijadikan Aceh keresidenan di bawah pemerintahan Sumatera Utara. Ketidakpuasan ini menyangkut dengan otonomi daerah, pertentangan antar golongan, dan ketidaklancaran rehabilitasi serta modernisasi di Aceh. Pemberontakan pun ditandatangani dengan proklamasi Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo pada 20 September 1953. Musyawarah tersebut menciptakan keputusan seperti memberikan status daerah istimewa untuk Aceh disertai hak otonomi yang luas dalam sektor pendidikan, agama, dan peradatan. Hasilnya kemudian dituangkan melalui Perdana Menteri RI nomor 1/1959 pada tanggal 26 Mei 1959, dilanjutkan dengan keputusan penguasa perang pada tanggal 7 April 1962 No. KPTS-Perda strip 601-3 pada tanggal 1962 tentang pelaksanaan ajaran Islam untuk memeluknya di daerah istimewa Aceh. Selanjutnya ada peristiwa G30 PKI. Peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Itu terjadi selama 2 hari 1 malam, tepatnya pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965. Latar belakangnya ini adalah PKI ingin merubah ideologi bangsa dan membentuk negara Indonesia. PKI melalui kekuatannya politiknya merasa khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk karena menganggap usia Soekarno tidak akan lama. Siapa sih dalangnya dari peristiwa G30 PKI ini? Nah, dalangnya adalah Nugroho, Nato Susanto, dan Ismail Saleh. Terus siapa sih yang memburukan PKI? Yaitu Presiden Soeharto dan beserta organisasi-organisasi lainnya. Pembubaran PKI ini dan organisasinya dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat surat pemerintah 11 Maret. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Ada pemberontakan APRA. APRA itu apa sih? Angkatan Perang Ratu Adil. Dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya berasal dari tentara Belanda. Kenal yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini adalah berawal di Bandung pada 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di RIS yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Next ada peristiwa Andi Agis, gerakan perlawanan yang menantang rencana penyatuan negara Asia Timur (NIT) ke bagian NKRI. Peristiwa ini terjadi pada masa kepemimpinan Andi Agis di Makassar, Sulawesi Selatan. Latar belakang muncul gerakan ini adalah ketidaksepahaman bentukan APRIS. APRIS tidak mau bekerja sama dengan KNIL, sementara KNIL menuntut bekas KNIL untuk menjadi tentara bagian dan ingin mempertahankan negara federalis. Selanjutnya, konflik dan pergolakan berkepentingan itu ada pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur (NT) dan RIS Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan RMS diproklamirkan pada tanggal 25 April 1950 yang bertempat di Ambon sebagai markas pusat. Upaya penyelesaian secara damai awal dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang memanggil DR Leimena dan mengajaknya untuk berunding. Namun upaya ini gagal, maka pemerintah langsung mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan operasi militer di bawah pemimpinan Kolonel Hawi Larang. Wilayah Maluku ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya keanggapan bahwa pemerintahan selama ini tidak adil dan dalam pemerataan pembangunan. 3. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan Permesta dan PER RI.
Muncullah pemberontakan PRRI dan bermesta persoalan dari dalam tubuh Angkatan Darat yang merupakan kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sulawesi. Itu ada persoalan negara federal dan BFO. Dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui proklamasi tahun 1945. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa sangat berguna untuk menciptakan kerukunan dalam kemajemukan bangsa Indonesia serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Teladan para tokoh persatuan. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat tuh ada pahlawan nasional dari Papua. Siapa sih? Ada Franz Kaipo, Silas Papare, dan Martin Inley. Nah, mewujudkan integrasi melalui seni, sastra, dan pejuang perempuan. Itu ada Ismail Marzuki. Dilahirkan dari Jakarta, Ismail Marzuki memang berasal dari seorang keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil menggarang lagu pertamanya berjudul Oh Sarinah. Di tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Dari pelajaran tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa beberapa konflik yang terjadi pada masa kini harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negeri. Maka ada baiknya bila kita belajar dari perjalanan sejarah nasional kita, yang juga pernah diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibat yang merugikan baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberi hikmah atau pelajaran bagi kehidupan. Selain dari peristiwa sejarah, kita dapat juga mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Di antara mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan tidak hanya menggunakan senjata, tapi juga melalui karya seni, tulisan, musik, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ini identitas penulis dan daftar pusaka, itu saya sendiri, Grayson Wijaya Lunesi dari kelas 12 IPS, PSAJ Sejarah Wajib. Saya mengambil materi-materi dari buku cetak kelas 12 bab 1 dan dari buku paket Sejarah Indonesia beserta dari internet dan majalah lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.